Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Hayati, NIM 190170017, Prodi Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Business plan ini bertepatan dengan mata kuliah saya kewirausahaan dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Armiati. Berbicara tentang business plan sendiri, business plan ini merupakan sebuah tahapan awal yang harus dibuat seorang pebisnis sebelum memulai bisnisnya. Nah, perencana ini berisi pernyataan formal dan tertulis tujuan dari bisnis yang akan dibuat dan cara agar mencapai tujuan tersebut. Nah, sebelum mulai bisnis itu, kita menentukan tentang dengan target pemasaran, strategi perusahaan, harus memikirkan kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman, atau lebih dikenal dengan istilah SWOT. Lalu kita juga harus memikirkan visi dan misi, latar belakang dalam pengusaha yang kita akan buat, serta dengan rencana produksi, rencana manajemen, dan rencana keuangan. Serta kita juga harus memikirkan tentang kelemahan dan keunggulan dari produk yang akan kita buat. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan sebuah business plan yang saya buat sendiri, yang merupakan sebuah planning saya ketika ingin berbisnis. Dan bisnis plan saya ini berjudul tentang produk Salapinya, atau lebih dikenalnya dengan Salawak untuk daerah Pariaman. Cuman inovasi terbaru saya ini yaitu Salapinya. Nah, ringkasan sedikit tentang bisnis saya ini yaitu, nah, Sala ini merupakan salah satu makanan yang tidak asing lagi di kita, bukan? Makanan ini bisa ditemukan dimanapun, karena makanan yang satu ini merupakan makanan populer dan makanan yang paling khas dari Pariaman. Pariaman ini termasuk dengan kota atau kabupaten yang berada di Sumatera Barat. Nah, tidak heran jika makanan ini sangat populer. Jika kita berkunjung ke Pariaman, lalu kita melewati jalur pantai, pastinya kita akan menemukan makanan yang satu ini yang berada di warung-warung pinggir jalan. Warnanya yang keorangan menggugah selera kita untuk membelinya. Makanan yang tersedia bukan hanya sala yang berbentuk bulat saja, namun juga ada sala lainnya yang diberi nama khas Salalawa. Karena dia merupakan makanan khas dari Pariaman, kemudian saya ini juga ingin membuat usaha tentang makanan ini. Karena makanan ini bisa disajikan dalam campuran makanan apapun. Bisa langsung makanan, atau dijadikan sebagai cemilan, atau juga bisa dimakan sebagai pengganti lauk kita. Nah, dari pemikiran tentang Sala Pariaman tadi, saya pun berinovasi untuk membuat sebuah Salapinya. Nah, biasanya bentuk sala ini kan bulat-bulat, jadi saya itu ingin membuat sebuah Salapinya yang bulat kemudian dipipihkan. Kalau dalam bahasa Minangnya, Pariamannya pinya, dalam bahasa Indonesia artinya pipih. Nah, Salapinya ini merupakan salah satu jenis makanan yang merupakan keturunan dari Salawak tadi. Nah, bentuknya yang pipih dari bentuk sebelumnya. Biasanya bentuk sala ini berbentuk bulat, lalu sedikit ada perubahan inovasinya dalam proses pembuatannya. Nah, Salapinya ini dibuka di Jalan Kudu Ganciang, Padang Alai, di kota Pariaman atau di Kabupaten Padang Pariaman. Dia berposisikan di sebelah kiri dari arah Padang Alai. Warung Salapinya ini bercirikan dengan bentuk warung yang tiangnya terbuat dari kayu. Di atas tebing bisa lihat dari kejauhan. Dan jika kita bersantap di sini ketika sore hari, maka kita akan menikmati nuansa yang menenangkan. Selain itu, warung Sala ini juga menyediakan tempat bersantai untuk menikmati senja akan datang, serta warung ini juga ada fasilitas wifi-nya. Jika ada rasa keinginan untuk mampir, maka kita bisa menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil. Namun juga bisa menggunakan sepeda. Dan jangan lupa, ajak sekaligus keluarga untuk mencicipi Salapinya ini. Selain keluarga, kita juga bisa mengajak pasangan kita atau teman-teman yang lain untuk bersantai di warung ini. Yang jelas, suasana menarik untuk berkunjung ke warung ini pada saat sore hari. Tempat yang ramah lingkungan ini serta menikmati kenyamanan dan menikmati suasana sore yang indah. Selain itu, warung Sala ini juga memberikan layanan yang prima terhadap konsumennya. Warung ini dimulai buka setiap hari pada jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jangan lupa untuk mampir. Nah, latar belakang saya dalam pemilihan produk ini itu alasannya dalam pemilihan makanan ini adalah karena makanan ini merupakan makanan yang paling saya sukai.
Dia bisa dijadikan cemilan, bisa juga dijadikan sebagai pengganti lauk. Tapi alasan utama dari usaha ini karena ingin melanjutkan usaha ibu saya yang dulunya berjualan salak ini dengan cara berkeliling kampung dan menumpanginya di warung-warung. Dan dari saya kecil, makanan ini sangat digemari oleh semua kalangan, baik muda maupun tua, baik anak-anak maupun dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai saya berumur 19 tahun sekarang, makanan ini masih sangat menjadi makanan yang paling disukai. Nah, inovasi produk yang dibuat ini sehingga bisa menjadikan keunggulan produk ini dibandingkan produk jenis lainnya. Dulunya, salak ini berbentuk bulat seperti bola pingpong, lebih kecil dari bola pingpong itu. Namun ketika saya memperhatikan makan salak ini, timbul rasa diri dalam saya untuk merubah bentuknya, yaitu dalam bentuk pipis. Visi dan misi saya dalam pembuatan produk ini yaitu visi saya menjadikan salak ini sebagai usaha terkenal dalam berbagai bentuk yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Sedangkan misi saya itu mengutamakan kualitas dan pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, serta menambah wawasan dan cara berwirausaha tentang makanan, tepatnya pada bisnis salaknya ini. Nah, tujuan dari bisnis plan tentang salak ini yaitu tujuan dalam pembuatan produk ini pertama sekali ingin melanjutkan usaha orang tua saya. Yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang ketiga, membuat produk makan yang mempunyai inovasi baru dan disukai oleh kalangan masyarakat. Yang terakhir, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa salak pinya ini bukan hanya berbentuk bulat saja, namun dapat berupa bentuk lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam SWOT. SWOT ini dikenal dengan istilah strength, weakness, opportunities, serta threats. Nah, sekarang kita masuk ke dalam strength atau kekuatan. Yang pertama, membahas keunggulan produk. Nah, saya menawarkan suatu produk makanan dengan rasa yang enak dan dengan harga yang ekonomis serta terjangkau. Kemudian kreativitas saya di sini itu saya mencoba berinovasi dengan bentuk lain seperti bentuk persegi, pipi atau bulat tipis seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian bahan yang mudah didapat. Bahan ini bisa dibeli di warung terdekat ataupun di pasar jika di sekitar kita tidak ada warungnya. Kemudian harga untuk pembelian bahan baku ini cukup ekonomis dan terjangkau dengan kantong kita. Nah, selanjutnya kita bahas ke dalam weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari produk saya ini itu saya juga belum berpengalaman tentang pembuatan usaha, dan ini merupakan usaha bisnis saya yang pertama walaupun merupakan lanjutan dari bisnis orang tua saya. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluangnya di sini yaitu banyaknya konsumen. Untuk konsumen saya rasa semua kalangan masyarakat sangat menyukainya, dan makanan ini cocok menjadi cemilan apapun dan cocok dicampur dengan makanan apapun. Kemudian untuk sistem pemasarannya dekat dengan lingkungan sekolah, kampus, atau di daerah tempat tinggal saya. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan biasa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana ini, dan makanan ini pun banyak dipasarkan oleh orang lain. Jadi karena adanya ancaman serta itu kemudian timbullah sebuah strategi perusahaan. Agar bisnis kita lancar, maka kita juga harus menentukan strategi perusahaan kita. Yang pertama, mengutamakan kualitas produk. Kita tahu bahwa bahan-bahan dalam pembuatan produk itu pastilah mengalami perubahan, kadang mahal, kadang murah. Nah, tepatnya pada bahan-bahan dapur. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap menentukan kualitas dengan sesuai dengan selera konsumen, serta tidak mengurangi bahan-bahan dalam proses pembuatannya. Karena jika kualitas bagus, maka rasa yang ada tidak akan berubah. Nah, hal ini akan menjadi kelebihan warung kita. Dan selanjutnya, memposisikan diri sebagai rumah ketiga. Nah, warung salak ini bukan sekedar tempat untuk membeli makanan atau tempat makan saja, melainkan sebuah tempat berkumpul untuk bersosialisasi dan berdiskusi, terutama bagi para pelajar dan para profesional muda. Pengalaman dan atmosfer yang unik dan menenangkan ini menjadi konsep yang sangat kuat, sehingga konsumen merasa sangat tertarik dengan warung kita tadi. Nah, yang ketiga itu kepuasan pelanggan adalah yang paling utama. Yang keempat, inovasi. Nah,
Di inovasi ini kita ciptakan sebuah ide yang kreatif dalam menambahkan pilihan produk atau jasa. Tidak hanya menjual saja, namun juga menambahkan menu makanan dan minuman lainnya. Dan juga menjadi salah satu yang pertama dalam menjadikan fasilitas internet di warung kita ini. Yang kelima yaitu pemilihan lokasi. Nah, pilihlah lokasi yang strategis untuk penjualan kita. Misalnya untuk sekolah kita berjual di dekat sekolah, kalau di sekitar kampus kita berjualan di dekat kampus, kemudian di dekat kantor. Lalu kalau misalnya ingin berjualan di tempat keramaian seperti di pasar, pastilah kita menjualnya di tepi jalan. Lalu untuk di daerah rumah kita ya sekitar rumah kita saja gitu. Tapi usahakan di tepi jalan. Nah, yang keenam yaitu eksistensi di media sosial. Dua cara untuk memperkuat eksistensi di media sosial yaitu dengan cara meningkatkan engagement di media sosial dan beriklan. Lakukan pemostingan setiap hari di seluruh akun media sosial kita dan lanjutkan promosi atau giveaway lainnya dengan rutin. Lalu, yang terakhir yaitu kita luncurkan promo untuk momen atau hari tertentu. Nah, jangan pernah ragu menunjukkan promo atau diskon. Misalnya target market Anda adalah pekerja kantoran, jadi tawarkan diskon 25% pada pukul yang kita tentukan, misalnya pada pukulnya 11 siang sampai jam 3 sore, atau memberikan diskon lainnya pada tanggal tertentu, misalnya pada hari besar-besar nasional, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, dengan begitu konsumen kita akan tertarik untuk datang ke warung kita. Nah, strategi ini biasanya lebih tepat untuk warung yang baru diluncurkan, tapi tidak perlu setiap harinya, hanya pada hari-hari tertentu saja. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam perusahaan tentang bisnis plan saya ini. Nah, perusahaan saya ini bernama Salah Minyak Shop. Nah, dinamakan Salah Minyak ini karena sang pemilik ingin melanjutkan usaha ibunya yang dulunya berjualan salah lawak di keliling kampung. Nah, bidang ini bergerak dalam bentuk usaha makanan. Makanan ini bisa dimakan secara langsung sebagai cemilan atau juga bisa dijadikan lauk untuk makanan di rumah. Lokasi usaha saya ini berada di Jalan Kudu Gantiang, Padang Alek, di kilometer 5, Kota Pariaman atau Kabupaten Padang Pariaman pada kode pos 22553. Nah, kegunaan atau keunikan dari produk saya ini yaitu bentuknya yang berbeda dari salah biasanya. Biasanya bentuk bulat, sekarang dilakukan inovasi yaitu dalam bentuk bundar atau pipih. Dapat dikonsumsi oleh semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, baik kecil ataupun baik muda ataupun tua. Nah, harga tersebut juga terjangkau dan sesuai dengan isi kantong. Setelah kita tahu tentang nama-nama dan bidang usaha serta lokasi usaha kita, keunggulan dalam usaha kita juga harus menentukan rencana pemasaran. Nah, pada rencana pemasaran ini kita juga harus menentukan target konsumen. Nah, target konsumen saya itu semua orang atau semua kalangan, yang terutama orang suka makan jajanan sore serta suka nongkrong, baik pelajar, mahasiswa ataupun pegawai kantoran. Nah, wilayah pemasaran saya itu jika dalam kondisi berkuliah, saya akan berjualan di sekitaran kos ataupun di sekitaran kampus. Sedangkan jika tidak berkuliah, saya akan berjualan di rumah, tepatnya di tepi jalan. Lalu situasi persaingan saya pada bisnis saya ini itu ketat karena rata orang berjualan salah ini. Dan salah ini merupakan satu makanan yang mudah ditemukan di kampung saya. Tapi jika saya berjualan di sekitar kampus, biasanya tidak terlalu ketat karena yang menjual makanan ini tidak mudah ditemukan dan saya yakin setiap makanan yang hasil dari produk ini sendiri akan berbeda dengan yang dibuat oleh orang lain. Lalu harga produk saya ini itu biasanya orang menjualnya di kampung saya menjualnya 4 biji 1.000, sedangkan di kampung lain menjualnya 2.500, sedangkan saya menjual 1.500 dengan ukuran dengan ukuran seperti biasanya, cuma lebih besar dari dari salah yang saya buat biasanya. Lalu media promosi saya dalam mempromosikan produk saya ini itu melalui akun sosial media saya seperti Facebook, WA, dan IG. Nah, selanjutnya ada perencanaan produksi. Nah,
Bahan untuk pembuatan makanan saya ini merupakan bahan yang mudah ditemukan. Bisa dibeli di warung terdekat dan bisa juga diambil dari bahan-bahan dapur, seperti jika kita berladang kunyit, daun kunyit itu pasti bisa bisa diambil atau dibeli langsung kepada tukang kebunnya. Nah, selanjutnya dalam proses pembuatannya ini masih menggunakan teknik manual, tidak menggunakan mesin. Misalnya dalam proses menghaluskan bahan-bahan dapurnya masih menggunakan penggelas tangan. Nah, lalu proses produksinya ini dilakukan di rumah kita atau di warung kita sendiri. Selanjutnya, soal bisnis plan ini kita juga harus menentukan rencana manajemen kita. Nah, bentuk usaha kita ini yaitu bentuk usaha berjualan. Lalu kita juga harus menentukan struktur organisasi serta personilnya. Jangan lupa tentukan juga logo perusahaan kita. Nah, tim pengelola serta jumlah tenaga kerja juga tentukan. Karena makanan rumah ini adalah mudah didapatkan sehingga tidak memerlukan alat teknologi, jadi ini merupakan kerja saya sendiri. Lalu setelah kita menentukan semuanya, kita juga harus memikirkan modal dengan keuntungan. Jadi kita harus membuat pendanaan. Nah, dalam proses bisnis plan saya ini, sumber pendanaan yaitu dengan uang saya pribadi. Nah, setelah kita menentukan modal serta uang keluar, jadi kita harus membuat sebuah rancangan anggaran biaya agar jelas tentang uang masuk, uang keluar, serta keuntungan yang kita peroleh. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya ini yaitu pada intinya bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Secara historis, bisnis berasal dari kata business yang memiliki kata dasar busi yang berarti sibuk, dengan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan seperti berjualan tadi. Nah, bisnis ini dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis di atas, saya sebagai penulis atau sebagai yang memberikan penjelasan tentang bisnis plan saya ini dapat menunjukkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara yang mudah karena kita harus memikirkan semua risiko yang terjadi. Nah, bisnis juga harus memahami komponen-komponen yang berada dalam ranah bisnis sehingga bisa meminimalisir kerugian serta terkadang jika kita terjadi kerugian pastilah kita akan melakukan gulung tikar. Nah, selanjutnya saran dari saya dan saya berharap pembaca dan pendengar bisa lebih memahami dan memaknai apa yang saya sampaikan dan bagaimana belajar berbisnis. Nah, bagi generasi muda khususnya mahasiswa, mulailah berbisnis dari kecil dan secara tekun. Dengan melakukan atau menjalankan bisnis tersebut, kita sebagai pemula dapat bertanya materi bisnis ini kepada orang yang berbisnis atau pengusaha yang sudah sukses dalam dunia bisnisnya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang bisnis plan. Yang bisnis plan saya sendiri berjudul tentang Salalawa Shop atau Salapihnya Shop. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan untuk teman-teman semua.